Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, semua berkata jauh lebih banyak, daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan mau melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kau doakan. Itu sebabnya kita berdoa puasa. Amin. Minggu depan kita akan berdoa puasa lagi. Ya, sukacita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita mau banyak hal dikerjakan Tuhan. Berapa banyak di sini yang mau pekerjaan Tuhan dalam hidupnya? Katakan saya ya Tuhan. Bagian Tuhan mau memberikan pada saudara apa yang tidak bisa diberikan dunia. Saya berdoa bahwa ketika kita berpuasa, Tuhan menemukan puasa kita ini berkenan di hatinya. Itu sebabnya saya ajak saudara bersungguh-sungguhlah. Karena Tuhan kita juga tidak bermain-main. Alkitab yang saudara angkat ini bukanlah prank. Alkitab yang saudara angkat ini bukan janji kosong. Alkitab yang saudara angkat ini bukan palsu. Alkitab yang saudara angkat ini bukan PHP, pemberi harapan palsu. Alkitab yang saudara angkat ini adalah janji dari Tuhan semesta alam. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia tidak bisa berbohong, dia tidak tahu apa artinya berbohong, dan dia tidak mampu berbohong. Ketika dia berbicara artinya dia pasti mengerjakannya. Kalau dia berkata engkau berdoa dan aku lakukan lebih banyak daripada yang kau doakan, bagian kita berdoa, bagian kita puasa, dan Tuhan akan melakukan lebih banyak, lebih besar, lebih ajaib, lebih mulia, lebih apapun dari yang kita doakan. Haleluya. Maka saya ajak saudara kembali lagi, semangat untuk berpuasa, semangat untuk berdoa. Haleluya. Dan kemudian dikatakan di sini saudara, lebih daripada yang kita doakan dan pikirkan. Mulai pikirkan perkara-perkara yang besar. Jangan pikirkan perkara negatif. Semua pegang kepalanya, katakan saya memikirkan perkara-perkara yang besar, perkara yang baik, perkara yang mulia, perkara yang di atas, perkara yang maju, yang dapat disebut kebajikan, yang indah, yang memuliakan Tuhan. Saya pikirkan, jadilah dalam nama Yesus. Semua yang sepakat berkata amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya doakan ada reformasi pikiran. Saya doakan ada pikiran yang diperbaharui oleh firman Tuhan. Saya doakan pikiran saudara ada di atas keadaan dunia ini. Saya doakan keadaan dunia tidak mempengaruhi pikiran saudara. Saya doakan pikiran saudara terfokus kepada firman Tuhan. Saya doakan saudara merenungkan firman Tuhan. Saya doakan saudara merenungkannya siang dan malam. Saya doakan saudara menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Saya doakan apapun yang kau pegang berhasil dalam nama Yesus. Haleluya. Kata kuasa di sini diambil dari bahasa aslinya dunamis, yang artinya kuasa, kemampuan, mukjizat, kekuatan, kelimpahan, keajaiban. Kata kuasa artinya dunamis di sini diambil dari bahasa aslinya. Berarti ada kuasa, ada kemampuan, ada mukjizat, ada kekuatan, ada kelimpahan, ada keajaiban bekerja di dalam saudara. Itu tidak datang dari luar, tetapi dari dalam ini. Dari dalam ini mengalir keluar. Anda adalah agen-agen perubahan. Anda adalah orang-orang yang ditunggu oleh dunia ini. Ketika Anda ada, dari dalam keluar dunamis. Ketika Anda ada, saya ada, kita ada, Gereja Kemenangan Iman Indonesia ada. Dari dalam kita keluar kekuatan, keluar mukjizat, keluar kelimpahan, keluar keajaiban. Karena saudara berdoa, karena saudara memikirkan perkara-perkara yang baik, dan kemudian Tuhan melakukannya lebih besar daripada apa yang saudara doakan dan pikirkan. Haleluya. Haleluya. Kuasa yang bekerja, dunamis yang bekerja di dalam kita ini saudara bukan seperti mobil yang dipanaskan di garasi, tetapi dia betul-betul berjalan sampai kepada tujuannya. Dikatakan ternyata bekerja. Kata bekerja diambil dari kata energio. Dari sinilah diambil kata energi, artinya memberikan kekuatan. Dunamis di dalam saudara memberikan kekuatan. Dunamis di dalam saudara bekerja, menggerakkan, menunjukkan, memberikan efek. Itu kata energio. Nah, saudara, energi memberikan efek. Energi memberikan kepada kita satu bukti. Energi bekerja. Energi menunjukkan kepada kita, menjadikan kuat. Kalau engkau tidak kuat,
artinya engkau kekurangan energi. Saudara, ketika saudara mau kuat, saudara butuh energi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, daripada kita penuh kemarahan, maka penuhlah dengan Roh Kudus. Ketika kemarahan datang, kekecewaan datang, ketakutan datang, tekanan datang, mulai berbahasa roh. Ingat baik-baik, jangan biarkan dia mulai masuk di pikiran saudara. Karena kita tadi sudah janji, yang saya pikirkan perkara positif, yang saya pikirkan perkara yang tinggi, perkara yang besar, perkara yang mulia, supaya Tuhan jadikan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Jangan mau pikirkan perkara-perkara yang di bawah, pikirkan perkara yang di atas. Kalau pikiran perkara-perkara yang di bawah mulai datang, mulai bahasa roh, mulai bahasa roh, mulai bahasa roh. Kenapa? Karena tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah dia berbahasa roh. Minggu yang lalu saudara sudah saya terangkan, saya tidak akan terangkan lagi. Bahasa roh artinya apa, untuk apa? Bahasa roh, bahasa itu tujuannya apa? Agar orang lain mengerti. Kita punya bahasa, saya berbahasa so that you can understand. Dengarkan, saya bahasa Inggris, ada beberapa orang yang tidak mengerti bahasa Inggris. Anda tidak tahu apa yang saya maksudkan. Tetapi ketika saya berbahasa Indonesia, Anda semua mengerti bahasa Indonesia. Saudara tahu apa yang saya maksudkan. Ada pribadi lain yang mengerti apa yang saya maksudkan karena saya berbahasa-bahasa yang tepat. Yang mengerti katakan amin. Dan Alkitab berkata, ketika kita berbahasa roh, Allah mengerti maksud roh. Ada pribadi yang mengerti bahasa itu, dan bahasa itu dimengerti oleh Allah Bapa di sorga. Ketika kau berkata, kenapa kau harus berkata demikian? Karena kita punya kelemahan. Kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, berkata-kata dalam bahasa lain, berkata-kata dalam bahasa roh. Bapa mengerti, Bapa mengerti. Haleluya. Itu sebabnya Bapa bisa merespon. Ketika saya berkhotbah, Anda mengerti. Anda bertepuk tangan bukan untuk saya, untuk Tuhan. Anda merespon. Ketika saya berkhotbah, Anda diberkati. Anda berteriak amin, supaya itu jadi pada saudara. Mengapa? Karena Anda mengerti dan merespon. Ketika kita berkata ada pribadi di balik langit sana yang mengerti dan dia merespon. Itu sebabnya ada kekuatan mengalir, ada sukacita mengalir, ada harapan baru mengalir, ada revival, ada api yang dinyalakan. Haleluya. Amin. That is the beauty of glossolalia, bahasa roh. Itu adalah keindahan daripada bahasa roh. Tuhan kita mengerti. Yang sukacita katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat bagaimana Paulus yang begitu luar biasa. Begitu luar biasa dia mengalami banyak tekanan. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27, dia berkata banyak tekanan, banyak sekali dicambuki, banyak sekali mengalami ancaman, dilempari dengan batu. Oh saudara, kapal karam dan lain sebagainya saudara. Dan tapi dia mengaku saudara bahwa dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9, harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat ini supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita perlu kekuatan seperti ini. Dunia berusaha menghempaskan kita. Krisis demi krisis akan datang. Saudara, badai demi badai akan datang. Angin demi angin akan datang. Gelombang demi gelombang akan datang. Berusaha membuat kita hancur. Berusaha menghempaskan kita. Berusaha menindas kita. Nah saudara, memang saudara betul-betul tidak mengerti lagi kita. Habis akal namun tidak putus asa. Selalu ada iman. Mengapa? Jawabannya adalah 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari kamu semuanya. Bergumamlah, hagahlah. Hagahlah bahasa roh. Shikarala bakuriandara lalabasatara lalalabasande. Oh rabaya sikarala wasikarala wasandara ladatakara lalabasanda. Indah sekali. Sesuatu yang tidak bisa diceritakan. Itu sebabnya saudara, ya pasti banyak orang mengkritik. Sejak awalnya juga dalam Kisah 2 pasal 13 dikatakan, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Abaikan mereka. Karena mereka sok tahu.
5 langkah untuk menerima kemenangan dari Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Nomor 1, selalu penuh dengan Roh Kudus. Kalau penuh Roh Kudus, jangan tahan berbahasa roh. Engkau tidak perlu menjadi orang gila dan tiba-tiba di pasar sana. Jangan. Haleluya. Tapi di mana saja saudara bisa berbahasa roh. Bahasa roh bergumam. Amin. Amin. Berdoa kepada Tuhan dengan roh, bergumam. Di pesawat, di angkot, di dalam selagi saudara menunggu di mana saja, di halte Biska, menunggu angkot saudara datang, atau saudara ada di toko saudara menunggu langganan datang, bahasa roh. Saudara tempat pekerjaan saudara, bahasa roh. Berhadapan dengan bos saudara, berbahasa roh. Kalau kemudian bos saudara berkata, dari tadi kulihat kok komat kamit, lagi ngapain aku? Katakan padanya, lagi mendoakan Bapak. Haleluya. 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 Daripada pikiranmu melayang-layang, mari berbahasa roh. Mari terkoneksi dengan Tuhan. Nomor 1, penuh dengan Roh Kudus. Nomor 2, berbahasa roh. Setelah berbahasa roh, terima kuasa, terima dunamis, terima keajaiban. Keajaiban pertama yang saudara terima daripada kepenuhan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Setelah itu keajaiban demi keajaiban akan muncul. Haleluya. Haleluya. Lihat buku Kisah Para Rasul. Yang pertama sekali dibuka dengan apa? Dibuka dengan janji Kisah Rasul pasal 1. Kemudian dibuka dengan penggenapan janji Kisah Rasul pasal 2. Dan setelah itu mukjizat, mukjizat, mukjizat keselamatan, mukjizat kesembuhan, mukjizat kebebasan. Oh, mukjizat visi, mukjizat mimpi, mukjizat, semuanya mukjizat. Haleluya. Penuh Roh Kudus, bahasa roh, terima kuasa, aktifkan kuasa itu. Bagaimana mengaktifkannya? Dengan bergerak. Saudara, Petrus sudah menerima kuasa, tetapi kalau dia tidak berdiri dan mulai mengatakan firman, maka tidak akan terjadi apa-apa. Saya ajak saudara supaya apa? Bersaksi. Karena GKI tidak demikian. GKI tidak dipanggil untuk duduk diam dan menikmati AC. Itu bukan saudara. Saudara boleh punya AC, tetapi saudara tidak dipanggil untuk duduk diam dan menikmati AC. Yang menikmati itu, Anda boleh duduk di sana dan menikmati AC. Tetapi apa? Yang menikmati itu sebenarnya siapa? Jiwa-jiwa baru. Gedung-gedung yang indah itu untuk apa? Untuk mempermuliakan Tuhan, betul. Tapi tanpa jiwa baru nggak ada gunanya. Acara-acara yang luar biasa yang kita latihkan setengah tahun, kita buat drama, kita buat pantomim, kita buat semua apa yang bisa kita buat untuk memuliakan Tuhan, betul, tapi tidak ada gunanya kalau tidak ada jiwa baru. Maka saya katakan pada saudara, seperti dulu lagi sangat sederhana, seperti di AMI MBP. Ketika saya lagi khotbah, pelayan turun ke bawah, tangkap jiwa-jiwa. Anakazo. Karena Alkitab berkata, paksalah mereka yang ada di jalan-jalan, paksalah mereka yang ada di lorong-lorong, paksalah orang-orang yang buta, paksalah orang-orang yang lumpuh, paksalah orang-orang yang menderita, paksa mereka datang ke rumahku. Kenapa? Karena rumahku harus penuh. Saya berdoa, api yang itu datang lagi. Saya berdoa, api itu tidak padam oleh COVID. Saya berdoa, api itu tidak padam oleh ketakutanmu akan COVID. Tapi saya mau katakan pada saudara, saudara lihat baik-baik, kalau dalam satu ibadah, para pemimpin kelompok sel lihat, tidak ada jiwa baru, tidak ada wajah baru, lari turun ke bawah. Haleluya. Seret 2-3 orang. Jangan sampai pada akhir bulan tidak ada dari ibadahmu yang dibaptiskan. Sayang, hidup ini kita menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan, kalau Tuhan berkenan, maka apapun bisa jadi dalam hidupmu. Apapun bisa jadi dalam hidupmu. Haleluya. Ayo dong, semangat, ayo dong. Saya ajak semua saudara, anakazo. Semua berkata, anakazo. Sekali lagi, anakazo. Sekali lagi, anakazo. Nah, dengarkan baik-baik. Ya. Orang yang penuh Roh Kudus. Ya, nomor 1 tadi, bagaimana kita bisa menerima kemenangan. Penuh Roh Kudus, bahasa roh, terima dunamis, terima kuasa, aktifkan kuasa itu. Bagaimana mengaktifkannya? Kerja, lakukan sesuatu, haleluya. Menginjil, menyenangkan Tuhan, melayani, bawa jiwa, amin. Dan kemudian saudara, apa yang terjadi? Jadi saksi Tuhan. Engkau akan menerima kuasa dunamis dan engkau akan menjadi saksiku.
Jadi saksi Tuhan. Bukan menyaksikan diri sendiri, tapi saksi Tuhan. Semua tentang Yesus. Everything is about Jesus. Haleluya. Jadi jelas orang yang penuh Roh Kudus bukan orang aneh. Tapi orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang menerima kegenapan janji. Menerima kuasa dunamis. Mereka yang dikuatkan dan diteguhkan dengan energeo yang bekerja dalam mereka. Dan menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, mereka menjadi penyelesai-penyelesai karena mereka penuh Roh Kudus. Dan setelah itu saudara, lihat baik-baik. Kenapa saya katakan mereka menjadi penyelesai? Karena ada pertanyaan dari orang-orang yang tidak penuh Roh Kudus. Pertanyaannya dalam Kisah 2 ayat 37. Mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Sampai hari ini ada banyak pertanyaan, apakah yang harus kami perbuat karena kami telah berdosa? Apakah yang harus kami perbuat untuk menghindari hukuman dosa? Apakah yang harus kami perbuat karena kami melakukan pilihan yang salah? Apakah yang harus kami perbuat untuk mengubah situasi kami? Apakah yang harus kami perbuat untuk memulihkan hidup kami? Apakah yang harus kami perbuat untuk keluar dari permasalahan kami? Apa yang harus kami perbuat untuk sembuh dari penyakit kami? Apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Maka berdirilah Petrus penuh dengan Roh Kudus dan dia memberi jawaban. Terima Yesus, berikan dirimu dibaptis. Ada penyelesaian. Dan orang yang terjamah hatinya pasti akan punya pertanyaan, apa yang kuperbuat padamu? Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru tidak menuliskannya, tetapi bahasa aslinya Alkitab King James dan Alkitab bahasa Indonesia terjemahan modern menuliskannya. Ketika Paulus yang memang sungguh-sungguh berusaha menyenangkan Tuhan, tetapi caranya salah. Dan tidak ada yang bisa menghentikan dia sehingga Tuhan sendiri turun tangan menghentikan dia. Pada perjalanan ke Damsyik, Tuhan datang menyinari dia dan dia jatuh. Maka dua pertanyaannya, apakah itu? Nomor satu, siapakah engkau Tuhan? Nomor dua, apa yang harus kuperbuat bagimu? Lihat baik-baik, semua orang yang terjamah hatinya akan bertanya, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya buat? Kalau kau tidak bertanya demikian, artinya engkau belum terjamah hatimu dan kau akan membawakan hatimu pada orang lain. Kalau kau berbuat demikian, artinya kau tidak rela menyerahkan tentang dirimu. Dan engkau akan memaksakan kehendakmu pada orang lain. Tetapi ketika seseorang dijamah hatinya, dia akan bertanya, apa yang harus saya perbuat? Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, dua pertanyaan yang penting dalam hidupmu. Nomor satu, siapakah Yesus? Siapakah Yesus harus kita tanyakan. Kenapa? Karena pengenalan kita akan Yesus harus lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Yang mengerti katakan haleluya. Pertanyaan ini diberikan pada saat seseorang diselamatkan. Tetapi pertanyaan ini harus diajukan terus menerus. Supaya apa? Supaya kita lebih dalam di dalam keselamatan. Nah, saya berdoa Kristus menyatakan dirinya lebih lagi kepada kita. Kristus menyatakan dirinya lebih lagi kepada Gereja Kemenangan Indonesia. Kristus menyatakan dirinya lebih lagi kepada saudara-saudara dan saya. Setiap hari. Dari firman-Nya. Adakah saudara menikmati firman Tuhan selalu setiap minggu? Itu Kristus yang sedang menyatakan dirinya padamu. Nah, dengarkan, ini penting. Haleluya. Dua pertanyaan. Yang pertama, siapakah engkau Tuhan? Yang kedua apa? Yang kedua, apa yang dapat kuperbuat? Tahukah saudara, di gereja banyak orang yang tidak berani mengatakan itu. Yohanes pasal 4 ayat 27. Yohanes pasal 4 ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki? Apa yang kau mau kami perbuat? Gak ada seorang pun yang berkata. Yesus sedang melakukan sesuatu supaya Samaria diselamatkan. Haleluya. Dan mereka tidak ada yang bertanya. Mereka murid Yesus loh. Itu sebabnya tidak ada mereka yang diangkat Tuhan setinggi Paulus. Baca Alkitab saudara. Siapa yang diceritakan dalam perjanjian baru? Paulus. 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 Kenapa? Karena 12 murid Yesus tidak berani menanyakan. Tidak ada seorang pun yang bertanya, apa yang kau kehendaki ya Tuhan?
supaya kami perbuat bagimu. Mereka semua datang dengan kerinduan sendiri. Tuhan, maukah Engkau membangunkan kerajaan bagi Israel pada saat ini? Tuhan, kalau begitu jangan basuh hanya kakiku saja, tapi seluruh tubuhku, kata Petrus. Tuhan, kalau nanti Kau di atas, biarlah anakku ini satu sebelah kananmu dan satu sebelah kirimu. Itulah dia gereja sekarang. Saya berdoa GKII mengerti ini. Kadang kita berdoa, kita selalu bawa saudara list daripada apa yang kita inginkan. Dan kita lupa bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau mau supaya Ku perbuat? Yang kita selalu katakan, aku mau Kau perbuat. Aku mau Kau perbuat. Aku mau Kau perbuat. Engkau bisa, Engkau sanggup. Tidak ada yang mustahil bagimu. Aku mau Kau menyelesaikannya bagiku. Kita lupa apa yang perlu Ku selesaikan bagimu. Apa yang Kau mau Ku kerjakan bagimu. Saya tinggalkan saudara dengan pertanyaan dari Tuhan yang dirindukan Tuhan. Kenapa murid-murid yang 3,5 tahun bersama dengan Yesus, orang itu terancam dengan Paulus, lalu mereka menyebarkan berita bahwa Paulus bukanlah rasul. Rasul itu adalah Matias yang diambil dengan undi, tapi Tuhan tidak suka undian. Saudara bisa menang undian, tapi jalan Tuhan jauh lebih hebat daripada menang undian. Yang setuju katakan haleluya. Tuhan telah memilih seorang namanya Paulus, Saulus yang berubah menjadi Paulus. Lalu kemudian mereka mau menyingkirkan Paulus, lalu kemudian Paulus berteriak. Dalam buku Korintus dikatakan mereka menyebut diri mereka nabi, mereka menyebut diri mereka rasul. Aku juga, apa sih kurangnya? Mereka mengaku keturunan Abraham, aku juga. Mereka mengaku bekerja keras, aku juga. Dan aku berkata kepadamu seperti orang gila. Karena bedanya aku dengan mereka apa? Mereka bersama-sama dengan Yesus, sedangkan aku seorang yang terkutuk. Orang yang gak mengerti jalan Tuhan. Orang yang memulai dengan salah, tetapi di tengah jalan Tuhan selamatkan dan Tuhan berikan percepatan padaku. Itu aja bedanya. Sehingga untuk membela dirinya, dia pakai ayat yang kita pakai pada perjamuan kudus. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, sungguh telah kuterima dari Tuhan kita. Yaitu pada Yesus Kristus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dia tidak ada di sana. Saya bisa merasakan kepedihan hati Paulus. Seolah-olah dia berkata, Tuhan, kalaulah aku ada di sana. Tapi dia hanya seorang yang mau berkata. Saudara baca nanti dalam terjemahan Indonesia Modern. Dengan gemetar dan takut akan Tuhan, dia bersujud dan berkata, apa yang harus kulakukan bagimu? Adakah Gereja Kemenangan Iman Indonesia, para pemimpinnya berani berdoa demikian malam ini? Kita boleh cerita kami mau sampai kepada bangsa-bangsa. Kita boleh cerita kita mau diangkat Tuhan, next level, fine. Tidak ada yang salah dalam itu. Tapi yang saya ajak saudara hari ini, menyenangkan Tuhan. My Lord, begitu banyak yang sudah Kau lakukan bagi kami. Begitu besar kasih setia anugerah. Apa yang harus kulakukan bagimu? Jangan sampai hamba Tuhan tidak tahu apa yang menyenangkan Tuhan. Tidaklah ia gemar seorang pun binasa. Ia sabar kepadamu. Saya ajak saudara, pemimpin-pemimpin, jangan sampai minggu ini ada ibadah kita yang tidak ada jiwa baru. Jangan sampai dari tiap-tiap gereja tidak ada yang dibawa untuk baptisan. Minimum 1. Mau dari Namorambe jangan katakan jauh Pak, gak ada pengangkutan. Anda diberkati untuk itu, dan kalau Anda berkorban, Anda pasti akan diberkati lebih lagi. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Yang diberkati hari ini katakan saya ya Tuhan. Yuk mari kita bangkit berdiri.